Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Adgas. Terima kasih atas kehadirannya beserta seluruh jajarannya ke Maluku Utara. Yang saya hormati juga Bapak Staf Khusus Menteri Dr. Yadi Heriadi Hendriana. Yang saya hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ibu Min Usi Hein. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Hukum Bapak Budi Argap Situngkir. Yang saya hormati juga Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Pak Kapolda, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Pak Danrem, Pak Kajati, Pak Kabinda, Pak Danlanal, serta Ketua Pengadilan Tinggi yang diwakili oleh Panitra Bapak Irsan Alham. Yang saya hormati para Bupati, Wali Kota yang sudah hadir, Wali Kota Ternate dan Wakil Bupati Halmahera Timur, dan yang mewakili. Yang saya hormati instansi vertikal, Kakanwil Ditjen Imigrasi, Kakanwil Ditjen Pas Maluku Utara, Kakanwil Kemenham, Bapar Wilayah Kerja Malut, Ketua Organisasi Bantuan Hukum, Kepala BNNP. Hadir juga, terima kasih para rektor, Rektor Unhair, Rektor UMU, Rektor IAIN Ternate, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta kabupaten dan kota, serta perwakilan seluruh kepala desa, lurah, camat, serta peserta pelatihan paralegal yang saya banggakan. Izin menginfokan Pak Menteri, hari ini hadir perwakilan kepala desa dari 10 kabupaten kota. Ada yang dari Taliabu? Nah, Sula? Kepala desa, Sula? Morotai? Ya, Sula naik kapal berapa jam? Berapa? 14 jam Pak Menteri, 14 jam naik kapal menuju ke sini. Morotai hari ini hari Senin, berarti tidak ada pesawat, naik kapal juga ya? Berapa jam? 8. Halmahera Timur lewat darat. Berapa jam? 6 jam. Butuh perjuangan untuk datang ke sini, tapi kita sangat mengapresiasi bisa bertemu langsung dengan Menteri Hukum, berapa jam pun dilewati demi bisa bertemu langsung dengan Pak Menteri Hukum beserta jajarannya. Terima kasih kepada Kepala Desa yang sudah berjuang untuk hadir ke Kota Ternate, dan terima kasih karena Kepala Desa, karena perjuangan dari Kementerian Hukum, karena kerjasama baik dari kepala daerah, bupati, dan wali kota, ini adalah hasil dari kolaborasi seluruh stakeholder menghasilkan hari yang bersejarah hari ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kakanwil, kita tanda tangan PKS dengan Provinsi tanggal 27 Agustus. Dilanjutkan dengan tanda tangan dengan kabupaten kota beberapa hari kemudian. Dalam 1 bulan kita 100% pembentukan Posbankum. Ini semua karena hasil kolaborasi semangat gotong royong. Dan Maluku Utara adalah provinsi ke-7 dari 38 provinsi yang telah 100%. Itu adalah pencapaian yang sangat baik. Hari ini kita menulis sejarah baru bagi Maluku Utara. Kita tidak hanya sekedar meresmikan Posbankum, Pos Bantuan Hukum di desa, tapi dan juga bukan hanya sekedar meluncurkan pelatihan paralegal serentak se-Maluku Utara, tapi kita memproklamasikan bahwa keadilan telah melewati batas kota dan masuk ke desa, kepulauan, dan dusun. Selama ini tantangan terbesar kita bukan hanya pemerataan ekonomi, tetapi juga pemerataan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat di desa. Banyak masyarakat desa yang menjadi korban ketidakadilan, bukan karena mereka melanggar hukum, tetapi karena mereka bingung bagaimana mencari bantuan hukum dan bagaimana mencari keadilan. Posbankum datang sebagai tangan keadilan,
sebagai jembatan antara hak dan realita, melengkapi para kepala desa dengan kapasitas bantuan hukum sehingga bisa menjadi peacemaker, juru damai di level desa. Sehingga tidak ada lagi karena curi ayam, curi kelapa, kemudian harus naik sampai ke pengadilan. Tidak ada lagi sengketa lahan dari bersaudara jadi bermusuhan naik ke pengadilan. Tidak ada lagi urusan sengketa lahan yang dari bisa bicara baik-baik di meja makan sampai akhirnya bakar-membakar, akhirnya masuk penjara. Hal sederhana tetapi kemudian jika kita merefleksi dan pikirkan kembali, banyak hal yang kemudian hal yang bisa diselesaikan dari api itu menjadi masih kecil sampai akhirnya sudah kebakaran dan dua-duanya menjadi abu. Jadi dengan adanya Posbankum ini ada menurut saya karena kebetulan di bulan Oktober ini adalah hadiah dari Kementerian Hukum kepada masyarakat Maluku Utara bahwa di hari ulang tahun yang ke-26 ini pemerintah pusat hadir bukan hanya secara fisik tapi melengkapi kepala daerah dan perangkat desa, kemampuan hukum, menghadirkan juru damai di desa, menghadirkan keadilan di level desa. Masyarakat desa tidak harus menempuh jalan kapal berjam-jam untuk mendapatkan akses hukum dan ini semuanya gratis. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum, terima kasih kepada Kanwil Kementerian Hukum yang ada di Maluku Utara telah menjadi mitra yang sangat baik kepada kami di Maluku Utara. Pelatihan paralegal ini kemarin bisa terbentuk juga atas koordinasi baik dari Dinas PMD, bagian tata pemerintah. Oleh karena itu pesan saya kepada Dinas PMD yang ada di level provinsi dan kabupaten kota ini bukan hanya menjadi tugas dari Kementerian Hukum. Kita sudah dibantu pembentukan pelatihan secara gratis. Tugas kita di provinsi dan kabupaten kota melalui Dinas PMD untuk terus memantau bagaimana progresnya, ada kendala apa, dan kemudian bisa bantu mewakili mereka untuk berkomunikasi dengan Kementerian Hukum. Tugas kita semua ada di sini adalah menyelesaikan masalah. Tidak ada implementasi yang langsung bisa diimplementasi tanpa masalah. Tentu ada sedikit kerikil, sedikit kendala pada saat proses pelatihan, pada saat proses implementasi. Tugas kita memastikan bahwa jika ada masalah kita cari solusinya. Jika ada bottleneck, kita komunikasikan solusinya. Jika ada hal-hal yang butuh improve, kita mewakili daerah berkomunikasi kepada kementerian. Karena tujuan kita pusat, provinsi, dan desa semuanya sama, yaitu menghadirkan keadilan sedekat mungkin kepada masyarakat desa. Dan kami percaya bahwa hukum ada bisa meningkatkan kesejahteraan desa, bahwa dengan adanya masyarakat desa yang bisa mendapatkan akses keadilan lebih dekat, adanya mereka masyarakat yang sadar akan hukum, mereka bisa lebih sejahtera. Kenapa? Karena mereka tidak mudah lagi ditipu. Mereka bisa mendapatkan akses modal lewat perbankan. Para legal bisa membantu masyarakat desa menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk KUR, bisa membantu menyiapkan dokumen sederhana seperti berita acara serah terima atau perjanjian kontrak sewa menyewa yang ada di level desa dan kemudian bisa membantu memperjuangkan hak dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Intinya adalah bahwa Posbankum dan paralegal ini akan menyelesaikan banyak permasalahan konflik sosial yang ada di level desa, dilakukan dengan dialog dan kearifan lokal tanpa harus ke pengadilan jika bisa diselesaikan di level desa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi
dan kerjasama yang baik antara level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan kementerian. Kita hadir untuk masyarakat dan pesan saya terakhir bahwa selama ini mungkin ada beberapa masyarakat yang merasa hukum itu harusnya memberikan rasa damai. Hukum itu harusnya melindungi. Hukum itu harusnya bisa menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat, bukan untuk ditakuti. Oleh karena itu, ujung tombak dari Posbankum ini adalah para kepala desa. Niat baik jika dideliver dan disampaikan dengan cara yang kasar dan salah itu tetap salah. Ilmu yang ada sudah dilengkapi oleh Kemenkum, nanti belajarlah dengan baik. Niat baik harus disampaikan dengan cara yang baik di waktu yang baik. Kalian adalah ujung tombak untuk menghadirkan keadilan di level desa. Mohon kerjasamanya dengan baik, karena kita semua yang ada di ruangan ini sudah diberkati. Kita tidak yang terbaik, tidak yang terkaya, bukan dengan jabatan tertinggi, tetapi kita ada di sekian persen, sedikit persen dari seluruh masyarakat Maluku Utara yang hidupnya jauh lebih susah dari kita, yang hidupnya sulit banget mendapatkan akses keadilan. Kita di sini sudah diberikan amanah oleh Sang Pencipta, kiranya kita semua bisa memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya Maluku Utara yang membutuhkan. Dan sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa hukum itu menghadirkan keadilan dan keadilan itu bukan hanya hak dari masyarakat Indonesia, tetapi menjadi tuntutan masyarakat Indonesia. Dan ini adalah salah satu program Astacita ke-7 dari Presiden Prabowo. Dan tugas saya sebagai Gubernur Maluku Utara memastikan bahwa program Astacita Presiden Prabowo dapat diimplementasi di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.